Halo, inilah editorial podcast 9. Kali ini editorial podcast 9 akan membahas mengenai istilah yang belakangan ini sedang populer, sedang in, yaitu Program Strategis Nasional atau PSN. Sebuah istilah yang belakangan ini banyak mencuat, juga terutama setelah munculnya kasus pagar laut. Walaupun sering disebut, tetapi banyak yang tak paham apa itu PSN. PSN muncul berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2016. Isinya adalah diciptakan PSN untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Nah, berdasarkan hal itulah, kemudian pemerintah mengeluarkan turunan dari peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2016 dalam berbagai bentuknya. Pemerintah menetapkan proyek-proyek mana saja yang masuk PSN. Secara umum, PSN bertujuan sangat baik. Dia memberikan efisiensi kepada para pengusaha, meningkatkan infrastruktur, dan lebih memberikan efisiensi kepada para pengusaha. Nah, tetapi dalam praktek, PSN ini menjadi tanda tanya besar. Tujuan utama dari PSN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, proyek-proyek yang memberikan sentuhan kepada masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memberikan kemanfaatan, kesejahteraan kepada masyarakat. Tapi apa yang terjadi kalau kita selisih proyek-proyek PSN ini seringkali tidak ada kaitan langsung dengan masyarakat. Bahkan sama sekali tidak ada kesentuhan atau kepentingan masyarakat. Tidak ada dalam proyek-proyek yang ditetapkan PSN ini hubungan yang jelas antara proyek tersebut dengan kesejahteraan atau kemanfaatan buat rakyat, buat publik. Bahkan sebaliknya, banyak terjadi proyek-proyek ini diberikan bertentangan dengan kepentingan rakyat, kepentingan publik. Program-programnya bukan program untuk publik, tapi justru program-program untuk pengusaha. Oleh sebab itulah, para pengusaha berebut untuk mendapat PSN ini. Karena dengan memperoleh PSN, mereka pun memperoleh sejumlah keuntungan, sejumlah kemudahan, sejumlah privilege. Antara lain, kalau pengusaha memperoleh PSN misalnya, untuk pemasukan alat-alat, mereka tidak dikenakan pajak seperti yang lainnya. Jadi dari situ saja sudah untung. Kemudian mereka juga memperoleh berbagai kemudahan, lokasi, penetapan syarat-syarat. Oleh karena itu, berduyun-duyunlah para pengusaha mengajukan proyeknya menjadi program strategis nasional. Padahal proyek-proyek itu justru merugikan rakyat, merugikan publik. Contoh yang terakhir adalah diributkannya apakah pagar laut, apakah di daerah pesisir Kohot dan sekitarnya di Tangerang sana sudah menjadi PSN atau tidak. Kalau kita lihat, tidak ada kaitannya antara pemagaran laut dengan kepentingan rakyat. Kalau ternyata pagar laut ini untuk pengurukan, dipakai untuk reklamasi, maka yang untung adalah jelas mutlak para pengusaha. Karena kalau pengusaha itu membeli tanah langsung, ganti rugi
akan jauh lebih mahal dibanding dengan biaya menguruk pesisir, menguruk laut. Banyak juga pengusaha nakal. Batas PSN itu diperluas, tidak sesuai yang ditunjuk. Oleh karena itu, tanpa mengurangi tujuan baik dari PSN, nampaknya perlu evaluasi yang mendalam dan komprehensif terhadap peraturan PSN dan apalagi pelaksanaannya. Harus diperketat kepada siapa PSN ini diberikan. Syarat-syaratnya harus diperketat. Dan yang lebih penting sekali, harus disebut apa keuntungan buat masyarakat dengan adanya PSN ini. Kalau tidak ada keuntungan buat masyarakat, apalagi merugikan, maka tidak boleh diberikan PSN. Bahkan PSN yang sudah diberikan tanpa ragu harus kita cabut, harus kita batalkan. Tidak usah ragu-ragu. Kalau tidak, nanti PSN hanya dijadikan alat oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, ya, dengan modal yang sedikit-sedikitnya, dan merugikan rakyat, tidak memberikan keuntungan rakyat, dan menciptakan kolusi dengan penguasa. Dengan kata lain, PSN dapat dengan mudah menimbulkan celah terjadinya korupsi besar-besaran. Tentu untuk menjadi proyek nasional, program strategis nasional, harus melalui berbagai tahapan. Nah, tahapan inilah, kepada setiap tahapan bisa dilakukan perizinan yang cepat, dengan kata lain disuap dan sebagainya. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan untuk PSN, kita periksa lagi, apakah proses perizinannya benar? Apakah proses perizinannya ada suap, ada korupsi atau tidak? Kalau ada, walaupun sudah keluar PSN ini, program strategis nasional yang ada ini, silahkan dicabut. Nggak usah ragu-ragu. Yang kedua, apakah memberikan kemanfaatan? Kalau tidak, cabut saja. Podcast 9 berpendapat, program strategis nasional adalah sesuatu yang sebenarnya tujuannya baik. Tetapi dalam pelaksanaannya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, evaluasi total terhadap PSN sudah saatnya kita lakukan. PSN ternyata tidak banyak yang tidak sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai cara. Sebaliknya, PSN menimbulkan banyak masalah, banyak gaduh. Barangkali sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi lagi, mengkaji lagi mengenai berbagai hal mengenai PSN ini. Kalau perlu, PSN dicabut, diganti dengan peraturan-peraturan yang berdasarkan kasus-kasus yang ada. Demikian editorial Podcast 9, saya Wina Armada Soekardi. Dan sebelum mengakhiri, kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa pada editorial yang akan datang.